Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali di bagian kedua dari pembahasan materi pengorganisasian laboratorium pendidikan atau dalam kaitannya adalah laboratorium IPA atau fisika. Nah, di sub bahasan yang kedua kita akan membahas tentang pengelola laboratorium pendidikan. Siapa sih pengelola laboratorium pendidikan itu sendiri? Sebenarnya, pada umumnya, kalau kita berbicara tentang pengelolaan laboratorium sekolah, tentu cukup dilakukan oleh guru-guru mata pelajaran tertentu di sekolah tersebut dengan mengangkat mereka gitu ya menjadi atau ya, bukan mereka semua tapi salah seorang dari mereka menjadi ketua laboratorium fisika atau IPA atau ketua atau koordinator ya, koordinator atau kepala laboratorium pendidikan tertentu gitu ya. Bisa saja laboratorium fisika atau IPA atau kimia gitu ya. Oleh karenanya itu, yang dimaksud dengan personalia laboratorium di sekolah pada umumnya adalah ketua atau koordinator atau kepala laboratorium dan guru-guru fisika atau guru-guru mata pelajaran yang lainnya. Dan semuanya tentu bertindak sebagai pengelola sekaligus pengguna laboratorium. Namun, demikian, sebaiknya memang ada pembagian secara jelas, ya, pembagian tugas dengan jelas untuk semua dan setiap personalia dari laboratorium itu. Sehingga nanti pengelolaan laboratorium itu bisa berjalan dengan baik tanpa saling melempar tanggung jawab di antara para personalianya. Pada sekolah yang besar gitu ya, yang sudah berdiri besar gitu dengan laboratorium yang besar secara ideal dan pastinya kalau besar ideal maka lebih kompleks lagi, maka biasanya personalia laboratoriumnya mungkin tidak cukup hanya dengan ketua dan juga para guru-guru mapelnya saja, tapi juga mungkin didampingi oleh beberapa anggota pengelola laboratorium. Eh, Kemudian guru bukan sebagai pengelola, tapi hanya pengguna dari laboratorium. Nah, tugas utamanya dari pengelola laboratorium tersebut adalah mengkoordinir semua kegiatan laboratorium, melaksanakan inventarisasi, dan juga administrasi alat-alat dan fasilitas dari laboratorium, serta menciptakan suasana akademik yang nyaman, kondusif, dan menjamin keselamatan kerja di laboratorium. Tentunya tugas utamanya itu seorang pengelola laboratorium bisa melakukan dengan berbagai macam cara. Entah itu diawali dengan penyelenggaraan rapat dan koordinasi dengan pengguna. Tentunya pengguna di sini adalah semua guru ya. Nah, dalam rangka merencanakan semua kegiatan lab atau membuat penjadwalan serta membuat strategi pengaturan pelaksanaan dan evaluasi serta pengembangan dari sebuah laboratorium itu sendiri. Itu kalau sekolahnya besar dan juga mm, ideal gitu ya. Nah, kita berbicara tentang secara general dulu. Pengelola laboratorium di sekolah dalam kaitannya secara khusus kita bahas untuk laboratorium IPA atau fisika gitu ya. Di sini yang diartikan sebagai pengelola lab atau laboratorium sekolah adalah orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan laboratorium itu sendiri. Sama dengan apa yang saya jelaskan di video sebelumnya. Di bagian organisasinya, strukturnya terlihat jelas. Dia memiliki tugas yang memastikan keamanan, ketersediaan alat dan bahan untuk praktikum, lalu mengatur jadwal, memastikan laboratorium bersih dan rapi, serta mengawasi penggunaan alat secara benar dan aman. Nah, pengelola laboratorium sekolah sendiri berperan dalam memastikan
bahwa di sini semua peralatan dan bahan di laboratorium selalu dalam kondisi yang baik dan siap digunakan pada waktunya, sehingga kegiatan praktikum dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, pengelola lab juga harus dapat membantu guru-guru dalam menyediakan sumber daya untuk kegiatan pembelajaran dan eksperimen di kelas tentunya. Nah, pengelola lab ini membutuhkan keterampilan yang mana keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang pengelola lab sekolah antara lain adalah sebuah pengetahuan yang luas mengenai peralatan dan bahan di lab itu sendiri, di laboratorium itu sendiri. Kemampuan dalam mengatur, mengelola stok bahan, peralatan, bekerja dengan baik dalam tim. Timnya tentu saja berkaitan dengan guru dan staf yang lain di sekolah. Nah, seorang pengelola lab atau pengelola laboratorium sekolah itu harus memiliki pemahaman yang baik tentang keselamatan dan kesehatan kerja dan mampu memastikan semua kegiatan di lab dilakukan dengan aman dan benar. Karena biasanya kan kalau sekolah kan masih di bawah umur. Nah, perlu sebuah ekstra lah ya perhatiannya. Nah, berikut kalau misalkan kita berbicara tentang tugas-tugas gitu ya. Tadi di sebelumnya, di video yang sebelumnya, di part 1 kita sudah membahas beberapa tugas-tugas dari mulai kepala atau koordinator laboratorium sampai ke teknisi dan juga laboran. Tentunya kalau misalkan berbicara tentang laboran, tentunya ada beberapa hal ya di sini ya, mulai dari nomor 1 ini sampai ada nomor 20. Ini kalau dijabarkan secara rinci satu per satu. Nah, di bab pertama, di subbab pokok bahasan yang di part 1, kita sudah membahas beberapa hal tersebut. Tentunya semuanya sebenarnya berkaitan dengan 20 tugas yang dituliskan dalam slide ini gitu ya. Bisa dibaca sendiri bagaimana bisa memastikan keamanan, memastikan semua disimpan dengan baik, dicatat, dipelihara, diperiksa, dibersihkan gitu ya, hingga berpartisipasi dalam sebuah pelatihan untuk pengembangan diri seorang laboran atau pranata laboratorium itu, guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang pengelolaan laboratorium di sekolahnya. Nah, memperbarui pengetahuan dan keterampilan ini mutlak ya. Sehingga kalau misalkan kita berbicara tentang jenjang karier seorang pranata lab, nah itu biasanya memiliki spesifikasi dan harus menyertakan pelatihan yang bersertifikat gitu. Nah, di sini eh, tentunya laboratorium tidak cukup untuk bekerja sendiri dari laboran atau teknisinya saja atau kepala labnya saja, tapi semuanya harus dikoordinasikan dengan baik antara pengelola dan juga pengguna. Penggunanya dalam kaitannya ini kalau secara ideal kita bicara penggunanya adalah guru gitu ya. Jadi secara ideal pengelola dan pengguna itu seorang yang berbeda gitu ya. Nah, dalam koordinasinya ini, pengelola laboratorium itu bisa mendiskusikan dan mensepakati hasil-hasil yang berkaitan atau hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan laboratorium. Bisa merupakan evaluasi dan review keterlaksanaan program kerja selama semester atau kalau misalkan dilakukan per tahun ya per tahun gitu ya. Nah, ini harus didata juga kalau misalkan ada sisa bahan yang habis, jenis alat yang rusak dalam atau yang hilang dalam satu semester atau satu tahun, sehingga di semester yang baru atau di tahun yang baru bisa diadakan. Nah, analisis kebutuhan alat, bahan, dan juga ya bahan habis pakai dalam satu semester atau satu tahun ke depan ini harus dilakukan. Tidak hanya untuk oleh laboran, tapi saling berkoordinasi dengan penggunanya juga. Sehingga nantinya ketika ada suatu hal yang baru gitu ya, maksudnya yang baru misalkan semester baru atau tahun baru gitu ya, program kerja laboratorium itu sudah disusun dan sudah dibagi tugas-tugas individu pengelola lab itu sendiri dan pembuatan jadwal kegiatan laboratoriumnya juga sudah
terjadwal dengan baik. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu bisa diajukan melalui pengajuan kebutuhan alat yang bahannya habis pakai. Biasanya seperti itu dilakukan atau dihimpun oleh pengelola laboratorium. Dalam kaitannya ini adalah dari struktur bagannya sudah dijelaskan di pertemuan atau di part satu. Nah, ini penjelasan tentang siapa sih pengelola dari laboratorium sekolah itu. Nah, sekarang di video selanjutnya akan dibahas tentang pengelolaan laboratorium pendidikan dan bagaimana manajemen mutunya. Nah, pengelolaan laboratorium pendidikan ini memiliki spesifikasi tersendiri. Kalau tadi kita membahas pengelola, di video berikutnya kita akan membahas tentang pengelolaan atau manajemen. Nah, manajemen ini ada kaitan dengan manajemen laboratorium sendiri dan juga manajemen mutunya supaya menjaga laboratorium itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai standar. Nah, kita akan ketemu lagi di video berikutnya part 3. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.